Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumaha sadayana daramang? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sadayana daramang ibu-ibu, bapak-bapak. Kami dari Universitas Bakti Kencana Bandung yang akan melaksanakan penyuluhan promosi kesehatan tentang terapi komplementer. Sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, apakah udah ada yang pernah dengar apa itu terapi komplementer? Belum Bu, belum tahu. Belum tahu, Bu. Baik ibu-ibu bapak-bapak, ibu-ibu bapak-bapak kan belum mengetahui itu apa terapi komplementer, seperti apa sih terapi komplementer ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan, melakukan penyuluhan tentang terapi komplementer. Nah, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alicia, panggil aja Ale, dan juga rekan saya yang di belakang yaitu Teh Yani. Teh Yani ini sebagai pasil, di mana nanti ketika ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, nanti ditunjuknya sama Teh Yani ya. Nanti Teh Yani bakalan lihat siapa yang duluan dan juga siapa yang ingin misalkan mau izin ke toilet gitu. Dan juga di sebelahnya juga ada Kang Firman. Kang Firman ini sama seperti Teh Yani sebagai pasil. Oke, baik ibu-ibu semuanya, kita mulai saja. Sudah perkenalan. Untuk waktu penyampaiannya tidak lama, 20 menit ke depan. Kita akan membahas tentang terapi komplementer. Baik ibu-ibu bapak-bapak, di sini juga ada pematerinya yaitu Teh Anissa dan juga Kang Ari yang akan menyampaikan materi komplementer. Maka dari itu silakan untuk Teh Anissa untuk menyampaikan materi yang pertama. Silakan Teh Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi komplementer itu apa. Nah, sebelumnya saya di sini mau bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Barangkali ada yang mengetahui apa sih terapi komplementer itu? Boleh acungkan tangan? Oke, karena tidak ada yang mau mencoba untuk menjawab, di sini saya akan menjelaskan. Nah, apa sih terapi komplementer itu? Terapi komplementer yaitu adalah terapi tradisional yang digabungkan dengan pengobatan modern, Pak, Ibu. Nah, apa aja sih terapi komplementer yang sudah terbukti secara ilmiah? Apakah ada yang tahu? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak melakukan sentuhan ketika ibu-ibu, bapak-bapak merasa nyeri, merasa tidak rileks gitu. Apakah pernah? Pasti pernah ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, itu adalah salah satu terapi yang sudah terbukti secara ilmiah. Nah, terapi sentuhan itu yaitu untuk meningkatkan relaksasi, untuk mengurangi nyeri, dan untuk mengurangi kecemasan. Ya, pasti ibu-ibu bapak-bapak juga sudah melakukannya pada hari-harinya ya Pak ya. Nah, selanjutnya ada terapi pijat atau massage. Nah, pada bayi yang kurang bulan dapat peningkatan berat badan. Atau misalkan ada bayi yang kurang bulan tetapi sudah melahirkan dan berat badannya kurang dari normal. Nah, ini bisa melakukan terapi ini. Selanjutnya, terapi pijat pada anak yang autis. Nah, di sini itu fungsinya tuh untuk meningkatkan perhatian dan belajar. Oke, baik. Tadi Teh Anissa sudah menyampaikan pemateri pertama. Selanjutnya yaitu Kang Ari untuk menyampaikan materi kedua. Silakan Kang Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu bapak kabarnya? Sehat semua ya? Nah, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada macam-macam terapi komplementer. Yang kedua ada contoh-contoh terapi komplementer itu apa aja sih. Kita masuk ke materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu macam-macam terapi komplementer. Terapi komplementer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama terapi komplementer invasif
Yang kedua, terapi komplementer non-invasif. Untuk komplementer invasif sendiri itu seperti akupuntur, kemudian ada bekam yang menggunakan jarum dalam pengobatannya. Kemudian untuk terapi komplementer non-invasif ada terapi energi seperti Reiki, Qigong, kemudian Tai Chi, Prana. Kemudian ada terapi biologi seperti herbal, terapi nutrisi, dan terapi sentuhan. Kemudian untuk contoh-contoh terapi komplementer itu ada seperti self individual music therapy atau selimut. Nah, fungsi manfaat dari terapi komplementer itu membantu pasien itu dalam mengekspresikan perasaannya, membantu merehabilitasi fisik, memberi pengaruh positif terhadap kondisi suasana hati dan emosi. Kemudian juga bisa meningkatkan memori dan serta bisa menyediakan tempatnya unik untuk berinteraksi dengan perawat atau keluarga atau pasien yang lainnya. Kemudian ada terapi komplementer seperti terapi jahe. Manfaatnya itu bisa digunakan kepada pasien-pasien setelah melakukan kemoterapi, pasca kemoterapi. Tujuannya itu bisa mengurangi mual muntah dengan menghangatkan dan membantu sistem pencernaan menjadi nyaman dan rileks. Kemudian ada terapi berupa aromaterapi. Manfaatnya itu seperti mengurangi rasa sakit jangka panjang, kemudian menghilangkan stres, rasa cemas, dan depresi. Kemudian menurunkan gangguan pencernaan, membantu atau mengobati gangguan kognitif, kemudian infeksi kulit. Kemudian ada terapi berupa atau terapi yang kita sebut seperti SEFT. Nah, bermanfaat untuk membantu seseorang menjadi lebih rileks dan dapat menghadapi situasi atau keadaan yang berat di dalam kehidupannya. Kemudian juga yang terakhir itu ada terapi medan magnet. Manfaat keyakinan bahwa magnet itu mengandung energi yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, mulai dari kebotakan sampai asam urat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama Teh Anissa dan juga pemateri kedua Kang Ari yang telah menyampaikan tentang terapi komplementer. Baik, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, apakah sudah mengetahui apa itu terapi komplementer? Udah dipahami teh. Sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang terapi komplementer? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada yang ingin bertanya, angkat tangannya terlebih dahulu ya. Moderator Teh Ales, ini Bapak ini terlebih dahulu ya yang bertanyanya. Bapak perkenalkan namanya terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik, terima kasih Teh Yani. Bapak, silakan untuk bertanya lebih awal dan juga sebutkan namanya ya Pak ya. Nama saya Bobby, Bu. Izin bertanya, apabila kita menggunakan terapi komplementer, apakah ada efek samping untuk kedepannya? Baik, terima kasih untuk Bapak Bobby. Pertanyaannya saya ulangi, apakah terapi komplementer ini memiliki efek samping atau tidak? Langsung aja dijawab oleh Teh Anissa. Silakan Teh Anissa. Oke, terima kasih kepada Bapak yang tadi sudah bertanya. Saya mau menjawabnya ya Pak ya. Nah, tadi untuk pertanyaannya itu, apakah dengan melakukan terapi komplementer itu ada efek sampingnya ya? Nah, menurut saya melakukan terapi komplementer ini itu untuk efek sampingnya sesuai dengan jenisnya Pak. Kalau misalkan tadi saya sudah sebutkan kan, ada sentuhan, terus ada pijat. Nah, untuk sentuhan sendiri itu tidak ada efek sampingnya karena tidak melukai tubuh,
hanya dengan sentuhan. Nah, beda lagi dengan terapi komplementer yang lain, seperti misalkan bekam, kan itu termasuk dengan terapi komplementer ya, ataupun akupuntur. Nah, kalau misalkan bekam nih, dibekam, nah itu kan jadi otomatis si pori-porinya itu kebuka ya setiap sudah melakukan bekam itu. Nah, kalau misalkan dilakukan dengan jangka panjang atau sering, itu bisa terjadi pori-pori yang besar, nanti dapat menimbulkan gejala yang lain pada kulit Bapak, misalkan ya Pak ya. Nah, jadi untuk terapi komplementer itu tidak semuanya ada efek samping dan tidak semuanya memiliki efek samping. Bagaimana Pak? Jadi sesuai jenis ya Pak ya untuk terapi komplementer ini ya. Bagaimana Pak? Mengerti? Oke. Terima kasih untuk Teh Anissa atas jawabannya. Semoga Bapak Bobby puas ya Pak dengan jawabannya. Lanjut aja, siapa ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang akan bertanya lagi? Angkat tangannya. Bu mau nanya, kalau terapi komplementer itu bisa nyembuhin penyakit dengan total nggak? Oke Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, apakah terapi komplementer ini bisa menyembuhkan penyakit secara total atau tidak ya? Lanjut aja, langsung dijawab oleh pemateri kita, yaitu Kang Ari. Dipersilahkan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu yang di sana. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus ya. Nah, terapi komplementer itu bisa menyembuhkan penyakit gak sih? Jawabannya tidak, karena terapi komplementer itu terapi pendukung, di mana tujuan dari terapi ini itu untuk mengurangi efek dari terapi medis atau farmakologi lainnya, seperti tadi kan kemoterapi. Nah, setelah kemoterapi itu biasanya ada efek seperti mual muntah. Nah, gimana sih cara mengurangi efek mual muntah itu? Bisa menggunakan terapi komplementer yang tadi, salah satunya itu dengan terapi jahe seperti itu. Jadi terapi komplementer itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi mengurangi efek-efek dari penyakit, mengurangi efek-efek dari pengobatan seperti medis dan farmakologi. Seperti itu. Terima kasih untuk Kang Ari atas jawabannya. Lanjut aja ya. Tadi kan sudah sesi bertanya ya. Sekarang giliran nih ibu-ibu, bapak-bapak. Saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak setelah dijelaskan tentang terapi komplementer ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang tahu apa sih itu terapi komplementer dan juga apa sih manfaatnya? Siapa? Ayo acungkan tangannya. Saya Bu mau jawab, saya Bu. Baik, gimana Kang Firman, siapa duluan? Moderator, yang pertama angkat tangan ibu ini, dan yang selanjutnya ibu ini. Oke, baik, ibu yang di sana, silakan ibu untuk menjawab dan juga sebutkan apa sih itu terapi komplementer dan juga apa sih manfaatnya. Jadi, terapi komplementer itu yaitu terapi tradisional yang digabungkan dengan pengobatan modern. Untuk manfaatnya yaitu untuk meningkatkan relaksasi, menurunkan nyeri, dan untuk mengurangi kecemasan. Mungkin itu aja ya Teh yang saya tahu. Wah, iya betul Ibu. Kasih tepuk tangan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Apa saja contoh terapi komplementer? Siapa yang tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu yang di ujung silakan Ibu untuk menjawab dan juga sebutkan namanya ya Bu ya. Perkenalkan, saya Putri. Mau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya Bu. Contohnya itu yang pertama ada terapi jahe, terus juga ada penggunaan aromaterapi, terus ada terapi medan magnet. Wah, iya betul Ibu. Kasih tepuk tangan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak.
Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak, waktunya sudah cukup ya Bu ya. Ternyata sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya acara penutup kali ini, sebelumnya saya dan juga rekan-rekan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga atau ada perbuatan yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak atas partisipasinya dalam penyuluhan kali ini. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak diberi kesehatan yang utuh dan juga kita bakalan bertemu kembali di lain acara ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.